Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus ya, dari sesi awal di bawah rebound tapi sempat turun juga dalam dari harga tertingginya di 6.131 turun sampai hampir di 6.090 ya, jebol lagi 6.100 tapi kemudian tutupnya bagusnya di 6.113, naik 0,39%. Transaksi sampai saat ini ada di 11,14 triliun. Asing hari ini net buy di 495 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG tutupannya kurang bagus karena sudah 2 hari dia membentuk candle dengan ekor yang cukup panjang dari atas ke bawah ya. Ini ya bisa dikatakan ISG gagal breakout area resisten minor di 6120 ya. Ini berapa kali diuji namun gagal. Hari ini juga dia sempat menyentuh dan lebih tinggi tapi kemudian gagal. Jadi tetap perlu hati-hati. ISG menurut saya juga masih ada peluang untuk kembali uji supportnya 6100, dan kalau besok ISG tutup di bawah 6100 perlu hati-hati, apalagi tutupnya di bawah 6080 berpeluang untuk ISG menutup gap di 6030. Jadi seperti itu untuk ISG. Kalau mau aman ya besok ISG harus tutup dan rebound di atas 6120 minimal ya, tutupnya di 6120 kalau melihat formasi candle hari-hari sebelumnya ya, yang dia terus gagal menembus 6120. Seperti itu untuk ISG. Tapi ISG ini cuman untuk gambaran, tetap yang dilihat itu fokus kepada saham-saham yang sudah dipegang, dan yang sudah dibuat trading plan-nya ya tinggal ikutin trading plan. Kalau harus cut loss ya cut loss. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini ditutup naik tipis 0,75% ke harga 1330. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi hari ini diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal Indi, mau lihat dulu harga batubara. Harga batubara tadi malam ditutup ya, naik tipis 1,34 ke harga 159. Cuman ya harga batubara ini udah naik cukup tinggi dan bahkan dari harga 100 3 bulan yang lalu ya. Jadi bisa dibilang saham-saham batubara ini terlambat. Harga komoditasnya naik tapi sahamnya nggak kemana-mana. Ya harus diakui juga, karena untuk menaikkan harga saham perlu duit. Mungkin big fund, bandar-bandar juga belum melirik ya. Dia sempat dinaikkan beberapa kali terus turun lagi. Ya menurut saya masih konsolidasi juga. Indi ini supportnya ada di 1300. Yang penting jangan jebol ini ya. Kalau jebol ya bakal turun lebih dalam dan dia mengakhiri masa konsolidasinya dan melanjutkan downtrend. Karena Indi sudah di bawah EMA 200-nya. Dia sempat uji seminggu yang lalu, tapi kemudian dia gagal dan terus koreksi. Ini kan dia udah di area support. Jadi ini kesempatan bagi yang mau beli ya, sekarang saatnya. Bukan pasti besok naik ya, tapi ya ini harga supportnya. Jadi tinggal tunggu. Kalau buy ya tinggal tunggu buat trading plan. Kalau sibuk nggak bisa melihat market ya tinggal pasang automatic take profit dan automatic cut loss. Ya strategi ini cut loss saja kalau tutupnya di bawah 1300, target terdekat 1400. Jadi seperti itu ya. Indi masih bergerak sideways, jadi perlu kesabaran nih. Risk rewardnya 5,3%, cut lossnya di 1280 sekitar 3,64%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Ya kesempatan lah beli Indi, karena Indi kan lagi di area support. Tinggal nunggu dia momentumnya nanti. Kalau diangkat bandar ya bisa profit taking di 1400. Kalau mampu melewati 1400 ya pasang trailing stop. Seperti itu aja kalau mau trading ya. Jadi seperti itu untuk Indi, masih sideways ya. Kalau mau bullish Indi itu harus breakout dari 1550 baru ada tanda-tanda dia kembali akan bullish reversal.
Jadi seperti itu, dengan kondisi seperti ini ya masih konsolidasi atau sideways. Memang perlu kesabaran kalau sudah saham-saham itu sideways, dia perlu waktu untuk bisa profit lebih besar. Biasanya ya kalau sideways ini swing trade tempo 1-2 minggu aja. Ya, beli dekat support, jual dekat resisten, tektokan aja 1-2 minggu seperti itu. Ya bisa juga profit ya setiap bulan. Nih contohnya, beli dekat support, jual resisten, beli lagi dekat support, jual lagi resisten, kan udah 2 kali nih. Dari 27 Juli sampai 12 Agustus. Jadi 2 minggu udah 2 kali profit. Ya 5%, 2 kali 10%. Potong pi 1% ya lumayan, 8% sebulan ya. Jadi seperti itu. Untuk Indi nunggu ada flow lah baru dia bisa naik. Yang penting sabar dan ada trading plan kalau mau beli. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,39% ke harga 1255. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Adro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan Adro ini kembali downtrend ya, minornya. Tapi kalau dilihat lebih lebar ya, ini masih konsolidasi di range yang cukup lebar. Supportnya 1250, resisten terdekat 1300, dan resisten tertingginya itu di 1400. Dan terlihat Adro ini ya bisa dibilang downtrend karena sebelumnya dia sudah membentuk higher high, higher high, higher high, lower high, lower high, jadi naik. Tapi kemudian dia sini dia membentuk higher low dan lower low ya. Ini harusnya aman karena Adro udah disupport kuatnya lagi 1250. Kalau itu dijebol ya mending jual dulu karena ada peluang lanjut ke 1160. Jadi seperti itu. Untuk Adro bagaimana potensinya? Ya ini sudah dekat support, cuman hari ini dia tutupnya di bawah harga terendah hari ini ya. Jadi kalau mau coba spekulasi buy, yang penting kalau besok dia tutup di bawah 1250 ya udah cut loss. Karena ada potensi untuk Adro turun lebih dalam. Kalau market mendukung besok harusnya ada rebound. Yang penting nanti malam juga harga komoditas batubara naik. Jadi seperti itu. Untuk Adro ya sekarang di support kuatnya, tergantung masing-masing mau nggak beli atau nunggu besok. Kalau dia besok ada tanda-tanda perlawanan atau rebound, coba spekulasi buy. Yang penting nggak jauh harga belinya itu dari 1250 sampai 1265 itu aman ya. Jadi tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Karena Adro ini sudah di area support, cuman candle hari ini yang kurang bagus, penutupannya juga jelek ya di harga terendahnya hari ini. Seperti halnya Adro ini kan terlihat kalau Bapak Ibu kemarin beli di 1300, harusnya kalau dia sudah membentuk candle merah breakdown dari resisten ya udah jual, nggak usah mikir berharap besok naik. Nih lihat kan dia turun terus, karakternya seperti itu. Dia jarang naik kalau sudah membuat candle merah di area resisten atau breakout resisten dan tutupnya di bawah resisten seperti ini ya potensinya akan turun. Nih, kalau Bapak Ibu beli di 1300 nggak pakai take profit, ya udah kembali loss ya. Yang harusnya profit kembali loss gara-gara ya kemungkinan sepengalaman saya ya berharap besoknya naik, padahal besoknya turun lagi. Tapi tetap berharap besoknya naik lagi, tapi dibawa turun ya. Sampai pun BEP ini masih berharap naik, ternyata dia breakdown lagi. Dikasih kesempatan naik untuk jualan tapi nggak jualan ya. Jadi seperti itu. Boleh punya target harga, cuman harus realistis juga. Kalau marketnya nggak mendukung dan arahnya berbalik ke arah, mending profit taking, beli lagi di bawah. Seperti itu aja strateginya ya. Jadi seperti itu untuk Adro, lihat besok lah. Kalau harga sekarang ya belum tahu nih. Cuman ini sudah di area support kuatnya yang harusnya ada pantulan. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 0,48% ke harga 2090. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA
setelah gagal menguji trendline downtrendnya ini di 2400, memang nggak sampai ya, dia tertingginya di 2380. Kemudian dia jebol supportnya, nih kalau dia push area base nya juga dijebol ya, support 2180 juga dijebol, dan dia ini turun dengan volume besar. Jadi memang seller kuat, dan juga PTBA mematahkan trendline uptrendnya dan kembali downtrend, dan juga dia masuk lagi di dalam downtrend channelnya. Tapi yang bagusnya ini kan sudah di area support ya, semoga aja ini dipertahankan ya. Supportnya itu ada di 2050. Kalau mau coba spekulasi buy ya, kalau besok dikasih ke 2050, coba aja spekulasi buy dengan skenario jebol 2000 cut lossnya di 1990. Udah, kalau tutupnya di bawah 2000 cut loss saja. Kalau beli di 2050 itu kan potensi kerugian sekitar 2,5% ya sampai 3%, dan target profitnya 2180. Ya risk rewardnya juga masuk kalau beli di 2050 ya. Nih profitnya 6%. Cut lossnya cuman 3,2%. Jadi risk rewardnya 1:2. Cukup menarik untuk PTBA. Yang penting jangan sampai jebol support. Jadi seperti itu untuk PTBA. Indikator MACD membentuk dead cross mengarah ke bawah dan melewati perbatasan garis nol. Volume hari ini memang kecil, tapi beberapa hari sebelumnya itu volume penurunan cukup besar. Ya bagusnya hari ini dia nggak membuat low baru ya, dan hari ini dia naiknya gap up. Jadi seperti itu untuk PTBA, dan PTBA juga ya bisa aja ini swing low-nya ya kalau ditarik dengan Fibo dari bawah ke atas. Ya harusnya memang ada pantulan di 0,786 ya, ini area support ya. Ya jangan jebol lah pokoknya nih. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kembali ke masing-masing strateginya kalau mau beli, dan harus siapkan trading plan ya. Namanya trading itu kalau bisa ya tetap pakai cut loss dan target profit. Dan target profit itu menyesuaikan aja. Kalau cut loss ya harus disiplin. Kalau profit kan bisa aja lihat nanti di 2050, kalau gregatnya nggak mampu naik ya udah take profit, yang penting profit. Nah kalau untuk cut loss harus disiplin. Waktu pertama kali membuat harga cut loss ya ke arah situ, kalau menyentuh ya udah cut loss. Atau menunggu penutupan, dengan resiko kalau menunggu penutupan itu bisa turunnya lebih dalam ya tetap strateginya cut loss ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup naik tipis 0,65% ke harga 15.400. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya ITMG sedikit diakumulasi, cuman nggak liquid ya ITMG ini. Nih ya, bid offernya tipis, perlu hati-hati kalau dana besar ya jangan masuk di saham seperti ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga jebol ya, lama nggak terlihat. Ini juga bisa pola dead cat bond. Setelah dia naik, ini dia mantul beberapa hari tapi gagal dan dia turun. Dengan kondisi seperti ini menurut saya masih berpeluang untuk ITMG turun lebih dalam, kecuali minggu ini hari Jumat dia bisa kembali ke atas 15.800. Tapi kalau dia gagal kembali ke atas 15.800, ada peluang ITMG ke 14.500 sampai 14.000. Karena terlihat juga hari ini volume kecil, dan saat penurunan hari kemarin itu volume besar. Jadi peluang ITMG masih bisa turun ya, kecuali seperti saya bilang tadi, minggu ini hari Jumat terakhir dia harus kembali ke 15.800. Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see aja dulu, karena juga volume hari ini kekuatannya kecil. Kalau mau coba fast trade ya silahkan aja, cari persen tipis, tinggal cut loss saja kalau dia jebol 15.200 atau di low-nya hari sebelumnya. Low hari sebelumnya itu ada di 15.075, ya cut loss saja di 15.050 atau di 15.000, sekitar 2,7%. dan target profitnya nih sama ya, risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja, karena hari ini kan ada perlawanan, cuman dia ini membentuk bisa dibilang candle hammer terbalik. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup naik tipis 1,59%.
ke harga 19.125. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR ya sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan juga UNTR ini false breakout dan gagal membentuk pola double bottom. Karena di hari kedua setelah dia breakout, dia kembali breakdown. Dan sekarang ya ini kesempatan. Kalau yang belum masuk kemarin ketinggalan kan nggak perlu kejar harga atas. Kalaupun ada yang beli di harga atas harusnya cut loss kalau kembali turun dari neckline double topnya ini ya, dan buyback di bawah. Kalau seperti ini ya, misalnya saya contohkan lagi ya, sudah sering juga saya contohkan, beli buy on breakout, misalnya beli di 20.675 nih. Cut loss kalau jebol 20.200 bisa cut loss di 20.150, kerugian cuman 2,5%. Nih, menyelamatkan kerugian 9,6%. Jadi dipotong 2,5, jadi loss yang 7% itu aman. Dan kalau Bapak Ibu spekulasi buy di bawah di area bottom nih, sudah ketutup cut loss yang sebelumnya kan? Walaupun ya masih kotor, belum dipotong fee jual beli, cuman kan sudah ketutup. Tinggal kalau dia naik ke atas, uji neckline double bottomnya ini ya 8%, 2 kali profit daripada Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss kan. Jadi seperti itu ya. Tetap menurut saya trading pakai cut loss itu lebih potensi profit daripada yang nggak pakai cut loss ya. Nih kan nggak perlu nunggu waktu, cut loss saja, kalau dia jebol nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu sebagai bayangan. Jangan takut cut loss karena nggak mungkin trading selalu jual untung, itu mustahil. Jadi buang pikiran seperti itu. Namanya trading ya harus siap rugi dulu. Biarpun pakai uang ya namanya usaha juga kan ada untung rugi. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 2% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit ya dia kembali ke supportnya 292, memang sudah jebol 300 ya, tapi kan ini dia ada membentuk candle doji ya. Dengan kondisi seperti ini tapi saya rawan kalau mau coba spekulasi buy mending jangan dulu. Menurut saya tunggu kembali ke 300 baru spekulasi buy on breakout aja, karena ini kan terlihat dia berapa kali uji namun terus gagal. Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe risk taker ya nggak masalah juga kalau mau beli, karena ini kan ada support minor. Target profitnya lumayan juga nih, 3%. Nah, cut lossnya nih, cut lossnya yang cukup dalam. Cut lossnya di bawah 280, 278. Kalau mau beli Doit ini sekalian di bawah aja, di 282, 284. Nah, beli di itu. Jadi cut lossnya tipis. Kalau harga sekarang kan risk rewardnya nggak masuk. Memang kalau dia rebound ya bisa profit karena udah berapa kali diuji. Tapi risk rewardnya yang nggak masuk. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu siap dengan risiko yang seperti ini, ya nggak masalah juga kalau mau beli Doit. Jadi seperti itu untuk Doit. Ya ini juga masih kembali downtrend ya. Dan juga dia berapa kali uji 300 namun terus gagal nih. 1, 2, 5 hari dia udah uji dari minggu lalu 300, gagal terus breakout. Nah, kalau sekali lagi bisa tutup ya mudah-mudahan dia kembali rally yang minim-minim ke 320 dulu sampai 340. Seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,2% ke harga 4.880. Kalau dilihat dari transaksi asing, Harum didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum memang sekarang ada di area support kuatnya yang terbentuk dari Maret 2021. Ini kesempatan kalau mau beli ya. Ini juga ada terindikasi nanti Harum membentuk triple bottom. Ini bottom 1, bottom 2, ini dia sideways mungkin sampai pertengahan bulan September baru dia naik lagi. Nah, jadi ini bottom 3 dan harusnya ya kuat 4.850-nya ini. Jadi kalau mau spekulasi buy ya ini saatnya karena ini udah di support kuatnya. Tinggal skenario kalau jebol support ya udah cut loss. Jadi seperti itu ya.
Jangan nunggu dia naik baru ikutan. Ya sekarang saatnya memang namanya beli sebelum naik itu menunggu saat momentum dinaikannya. Ya yang penting punya trading plan, tinggal tunggu kalau momentumnya bagus, flow ada masuk, ya dia akan rebound. Tinggal skenario-nya kalau nggak sesuai turun dari support ya udah jual ya. Jangan mikir kalau setiap beli saham dulu untung, pikirin ruginya dulu. Karena saat Bapak Ibu sudah memikirkan ruginya, jadi Bapak Ibu biasanya lebih hati-hati dan membuat strategi dan trading plan yang lebih baik ke depannya. Biasanya memang kalau awal-awal juga susah buat trading plan, tapi kalau diikutin terus ya ke depannya Bapak Ibu dengan pengalaman yang dilihat setiap hari ya pasti bisa lebih baik lah membuat trading plan setelah itu. Jadi seperti itu untuk Harum ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.